Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Mesran, mahasiswa dari Ilmu Manajemen Universitas Haloleo dengan NIM G2D119022. Baik, Bapak Ibu, kali ini mendapat tugas dari Ibu dosen untuk mempresentasikan buku bab 15. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja. Di mana pada bab 15 ya, buku ini terdiri dengan pembahasan yaitu relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif. Di mana relasi tenaga kerja dan tawar-menawar kolektif dalam pembahasan buku ini terdiri dari sejarah gerakan tenaga kerja Amerika Serikat, pengertian serikat pekerja dan fungsinya, keamanan serikat pekerja, proses tawar-menawar kolektif, dan prosedur perubahan tenaga kerja. Sejarah gerakan tenaga kerja Amerika Serikat, di mana terdapat sekitar 14 juta pekerja. Sedangkan anggota serikat pekerja sekitar 11,3% dari total jumlah pria dan wanita yang bekerja pada sektor industri, publik, dan transportasi. Di mana pengertian serikat pekerja dan fungsinya merupakan badan organisasi yang dibentuk untuk memberikan perlindungan, pembelaan atas hak dan kepentingan para tenaga kerja yang menjadi anggotanya. Sementara fungsinya, perwakilan para pekerja, pihak yang membuat perjanjian dan melakukan penyelesaian, memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Nah, itu relasi tenaga kerja. Keamanan serikat pekerja, di mana perusahaan tersebut perusahaan serikat pekerja, perusahaan agensi, perusahaan preferensial, kemudian perjanjian pemeliharaan keanggotaan. Pada slide ini, serikat pekerja dan hukum, di mana terdapat 3 bagian utama dari legislasi tenaga kerja. 1. Dorongan kuat, yaitu mengenai Undang-Undang Norris LaGuardia pada tahun 1932. Kemudian periode dorongan yang dimodifikasi dengan regulasi Undang-Undang Say-Harley pada tahun 1947. Dan yang ketiga, periode regulasi terperinci terhadap urusan serikat pekerja internal dengan Undang-Undang Landgraf-Griffin pada tahun 1959. Dorongan serikat pekerja dan pemilihan umum, di mana langkah awal yaitu adalah kontrak, kemudian langkah yang kedua kartu organisasi, yang ketiga dengar pendapat, keempat itu kampanye, dan langkah yang terakhir pemilihan umum. Lanjut pada bab 15 juga ini di mana terdapat cara untuk kalah dalam pemilihan umum. Menurut ahli Matthew Gottlieb, tidak ada cara pasti untuk menang, tetapi ada beberapa cara pasti untuk kalah, yaitu sebagai berikut. 1. Tidak melakukan pekerjaan yang baik, menunjuk sebuah komisi, berkonsentrasi pada uang tunjangan, dan mendelegasikan terlalu banyak kepada divisi. Proses tawar-menawar kolektif, di mana tawar-menawar kolektif adalah sebuah proses yang mempresentasikan manajemen dan serikat pekerja bertemu untuk menegosiasikan perjanjian tenaga kerja, di mana komponen tawar-menawar terdiri dari tawar-menawar sukarela, tawar-menawar ilegal, dan
tawar-menawar wajib. Kemudian kegagalan tawar-menawar kolektif, di mana ada arbitrase, pemogokan, memecahkan jalan buntu, di mana pada arbitrase ini terdiri dari dua arbitrase kepentingan dan arbitrase hak. Sementara di dalam pemogokan terdapat pemogokan ekonomi, pemogokan praktik tenaga kerja tidak adil, pemogokan liar, dan pemogokan simpati. Sementara memecahkan jalan buntu terdiri dari kampanye korporat, boikot permainan dalam, lockout, dan injunksi. Prosedur keluhan tenaga kerja, di mana merupakan proses formal untuk menangani faktor-faktor yang melibatkan upah, jam kerja, atau kondisi pekerjaan yang dimudahkan sebagai keluhan terhadap pemberi kerja. Yang contoh sumber keluhan tenaga kerja yakni ketidakhadiran, pembangkangan, dan peraturan pabrik. Sementara pedoman untuk menangani keluhan terdiri dari dua hal, di mana hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Di mana hal-hal yang boleh dilakukan yaitu berbicara dengan karyawan mengenai keluhan, mendengarkan sepenuhnya orang tersebut, kemudian mengunjungi area kerja yang dikeluhkan. 3. Memeriksa secara menyeluruh catatan keluhan sebelumnya. 4. Memeriksa catatan personal karyawan yang mengajukan keluhan. Dan yang kelima, menginformasi secara menyeluruh kepada penyedia mengenai keluhan. Sementara hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu 1. Memberi ganti rugi jika perusahaan yang salah. 2. Memberikan jawaban keluhan yang panjang secara tertulis. 3. Melakukan tawar-menawar terhadap hal yang tidak tercakup dalam kontrak. 4. Melepaskan hak seorang manajer kepada serikat pekerja. Dan kelima, membahas tentang kasus keluhan dengan perwakilan karyawan sendiri. Karyawan yang tidak bersangkutanlah yang harus berada di sana, bukan karyawan yang di luar dari itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.